Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Air Fakhruddin MI Muhammadiyah 1 Pare untuk mengikuti kegiatan parenting khususnya kelas 1. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan tentunya kepada seluruh umat beliau, khususnya kita yang hadir di majelis ini. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan parenting sesi 2 yang dilaksanakan untuk ayah bunda wali murid kelas 1 MI Muhammadiyah 1 Pare hari ini Sabtu 23 Januari 2021 bertepatan dengan 10 Jumadits Tsaniyah 1442 Hijriah, dengan tema sinergi orang tua dan guru untuk mencapai sukses pendidikan anak, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nur Hasan Yazid MPDI selaku pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah bunda wali murid MI Muhammadiyah 1 Pare, khususnya kelas 1 yang hadir pada kegiatan parenting pagi hari ini maupun yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming Facebook MIM 1 Pare. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim konseling dari kelas 1 MI Muhammadiyah 1 Pare. Hadirin yang dirahmati Allah, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu acara inti parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan Yazid, dilanjutkan dengan acara yang ketiga informasi dan konseling dari tim kelas 1 MI Muhammadiyah 1 Pare, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah acara pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak penjelasan atau materi parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan Yazid MPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratil mustaqim wa subulis salam linafuza bis sa'adati fi daraini ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cukup cerah ini kita oleh Allah diperkenankan dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka kegiatan parenting wali atau orang tua murid kelas 1 MI Muhammadiyah 1 Pare. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita memang mendapatkan cobaan yang berkepanjangan. Mulai di Indonesia, kalau tidak salah mulai Februari 2020. Waktu itu pemerintah menganggap Indonesia itu aman-aman saja, sehingga antisipasinya terlambat. Sementara negara lain sudah sibuk mempersiapkan bagaimana menghadapi COVID-19 ini, sementara pejabat-pejabat tinggi negara itu komentarnya berbeda-beda. Ada mengatakan, wah Indonesia itu aman, Indonesia tidak mungkin terkena, apalagi Indonesia daerah tropis, wis pokoknya seolah-olah kita aman. Ternyata tidak aman, ya. Sehingga antisipasinya terlambat. Harapan kita ketika itu tidak lama, 1, 2 atau 3 bulan, paling lama 5 bulan. Lah kok sampai setahun. Bahkan kayaknya kondisinya bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Dan dikhawatirkan ini sampai lebih dari 1 atau 2 tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya pihak sekolah, pihak orang tua, masyarakat mengatasi dampak dari COVID tadi. Terutama yang orang tua rasakan dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak sosial, ini yang dirasakan. Dampak ekonomi jelas, kita banyak melihat terjadi PHK besar-besaran, pabrik tutup. Kemudian kalau biasanya kalau kita ke Kediri, kiri kanan banyak restoran besar yang ramai, sekarang sepi, sehingga banyak karyawan di PHK. Ini masalah ekonomi yang berdampak pada masalah sosial. Kemudian ada dampak di bidang pendidikan yang kita rasakan bersama. Orang tua umumnya belum siap, ya. Umumnya belum siap bagaimana menangani anak-anaknya di rumah. Sebenarnya ini peluang ibu-ibu, peluang Bu, jangan diskusi sendiri ya. Ibu-ibu jangan diskusi sendiri, nanti ada waktunya kita diskusi. Sebenarnya peluang bagaimana orang tua bisa makin dekat dengan anak, bagaimana orang tua bisa langsung membimbing anak. Tetapi karena belum siap, akhirnya banyak orang tua yang justru mengeluh, ya. Bagaimana anak saya ini, jangankan ada guru, tanpa guru, ada guru saja kadang nggak paham,
ini malah daring, lebih-lebih nggak mudeng. Orang tuanya sendiri belum siap untuk bimbing mereka. Nah, apa yang diambil oleh MI mengadakan kegiatan seperti ini dalam rangka menjembatani bagaimana supaya orang tua lebih siap menghadapi situasi seperti ini. Saya mengawali dari fungsi anak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita semuanya insya Allah punya anak ya, kecuali yang belum. Nah, apa sebenarnya fungsi anak? Ada beberapa fungsi anak. Yang pertama, anak sebagai qurratu a'yun, anak sebagai penyenang hati, penyenang pandangan. Betapa kita kalau melihat anak kita ya, masih kecil, lucu, bukan main. Ini benar-benar penyenang hati, penyenang pandangan kita, menjadi qurratu a'yun. Oleh karena itulah doa kita yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa mendoakan putra-putrinya dengan doa itu. Kita berharap anak sejak lahir menyenangkan hati kita sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai tua, tetap menjadi qurratu a'yun. Ya. Jangan sampai ketika kecil menjadi penyenang hati kita, mata kita memandang senang. Begitu anak meningkat remaja, dewasa, sebel, nyawang. Jangan sampai. Tapi terus anak menjadi qurratu a'yun. Makanya jangan lupa baca doa itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini fungsi yang pertama. Bisa menjadi qurratu a'yun nanti kalau anak kita didik secara benar ya. Kita didik secara benar, insya Allah jadi qurratu a'yun. Yang kedua, ini yang kita harus hindari, bisa menjadi musuh, aduun, musuh. Jangan sampai ya anak kemudian jadi musuh. Kita bisa lihat di surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Kita disuruh berhati-hati supaya apa? Anak yang tadi kita harapkan menjadi qurratu a'yun, kalau salah kita mengasuh, salah kita mendidik, maka bukan menjadi qurratu a'yun, tetapi menjadi aduun, menjadi musuh. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, usahakan jangan sampai anak-anak kita ini menjadi musuh bagi orang tua. Yang ketiga, fitnah, cobaan atau ujian. Di dalam surat At-Taghabun juga ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum
wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ujian bagi kita. Kita oleh Allah diberi harta. Kita gunakan untuk apa harta itu? Ini ujian. Kita mencarinya secara benar, halal. Penggunaannya pun adalah secara benar dan halal. Ada hak-hak atas harta, zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Jangan sampai kita menjadi orang punya harta kemudian bakhil. Jangan sampai. Yang kedua, anak-anak kita itu ujian bagi kita, cobaan bagi kita. Kita diuji oleh Allah, diberi anak titipan. Mau diapakan anak ini? Mau dicetak jadi apa? Jangan salah niat. Orang yang salah niat, pamannya itu anak saya nanti akan saya jadikan presiden misalkan, cita-citanya jadi presiden. Itu salah. Yang benar apa? Kita itu kepengen punya anak yang soleh, yang memberi manfaat bagi orang banyak, ya. Anak yang baik dan memberi manfaat bagi orang banyak. Itu sebenarnya tujuannya. Karena apa? Belum tentu jadi presiden memberi manfaat bagi rakyat, belum tentu. Belum tentu jadi menteri memberi manfaat bagi rakyat, belum tentu. Belum tentu jadi gubernur, bupati, wali kota, jadi memberikan manfaat bagi rakyat. Ada sebagian oknum mereka justru menyengsarakan rakyat. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Makanya yang benar adalah anak yang soleh, yang bermanfaat. Makanya di dalam Al-Quran Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Jadilah umat terbaik dulu. Setelah jadi umat terbaik, ada fungsi ukhrijat linnas, memberikan manfaat bagi manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Itu orang terbaik. Kemudian yang keempat, fungsi anak adalah penerus perjuangan, ya. Penerus perjuangan. Bisa kita lihat di surat Maryam ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira wa bali min latunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ini doa Nabi Zakaria. Sudah tua, istrinya mandul, tapi dia mikir bagaimana generasi nanti, siapa akan melanjutkan perjuangan saya? Bukankah siapa yang nanti ngopeni saya? Bukan. Biasanya orang kan begitu, tak didik anakku supaya bisa ngopeni aku. Tetapi doanya bukan itu. Dia berpikir bagaimana kelak, siapa yang mewarisi perjuangan saya nanti, agar perjuangan itu terus berlanjut. Makanya dia kemudian berdoa, ini tadi doanya, fabli millatunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Maka berilah kepadaku dari sisimu seorang putra yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah dia diridai oleh Allah. Nah, ini doa yang benar, ya, yang benar. Jadi istrinya mandul, tapi Allah Maha Kuasa. Walaupun mandul, kemudian melahirkan anak, yaitu Yahya. Ini yang keempat. Yang kelima, anak adalah amanah yang harus dijaga.
kita bisa baca di surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ini benar-benar amanah dari Allah agar kita menjaga diri kita tidak masuk neraka, kita menjaga anak-anak kita agar tidak masuk neraka. Bagaimana caranya? Menjaga diri kita agar tidak masuk neraka, caranya ada 3. 1, bimtithali awamirillah, mentaati perintah Allah. Perintah Allah taati semua, semampu kita. Yang kedua, bijtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Larangannya tinggalkan semua. Yang ketiga, bertaubati anil dzunub, bertaubat dari dosa. Untung ada yang ketiga. Kalau enggak ada, terlanjur berbuat dosa, tetap jadi beban dan dibalas nanti di neraka. Tapi Allah memberi kesempatan kita bertaubat. Sebesar apapun dosa kita itu, kalau bertaubat oleh Allah diterima. Makanya enggak boleh putus asa ya. Orang berbuat dosa bahkan bergelimang dengan dosa, enggak boleh putus asa. Allah Maha Pengampun. Allah menerima taubat seseorang hamba selama belum terlambat. Kapan terlambatnya? Kalau nyawa sudah di tenggorokan baru taubat, itu terlambat ya. Yang kedua, matahari muncul dari barat, artinya kiamat, baru taubat, itu terlambat. Nah, mumpung belum terlambat, kalau terlanjur berbuat dosa segera bertaubat. Bagaimana menjaga anak agar tidak masuk neraka? Ada 3 juga. Pertama, bitakdib, mendidik mereka agar beradab yang baik, berakhlak yang baik, namanya takdib. Bahasa kerennya adalah transfer of value, mentransfer nilai. Kita transfer nilai tauhid, kita tanamkan pada anak. Anak mengenal Allah yang Maha Pencipta, yang Maha memberi rezeki, yang memberi hidup, memberi mati, Allah. Namanya transfer nilai. Kemudian juga nilai-nilai yang lain, nilai disiplin. Anak-anak kita latih disiplin, taat aturan. Kemudian juga nilai kerja yang keras dan ikhlas. Anak biasa kita beri tugas di rumah, kamu nyapu bagian dalam, kakakmu nyapu bagian luar, kamu bagian halaman, yang laki-laki misalkan. Ini namanya transfer nilai. Anak jangan dimanja. Salah kalau orang kemudian mengatakan, aku kerja untuk anak, maka anakku gak apa-apa, tak manja. Aku biar sekadung loro kabeh awakku. Padahal dia bisa berhasil karena dulunya loro kabeh awake, kerja keras. Kemudian jadi orang tua, anaknya tidak boleh kerja keras. Itu juga keliru. Tetapi ingat bahwasanya bagaimana supaya anak itu tidak merasa terpaksa. Kalau perlu ada yang namanya reward, hadiah. Ada hadiah. Anak yang patuh, yang disiplin, yang baik kerjanya, diberi hadiah. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalau mereka makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri, bagaimana minumnya? Ini pun perlu takdib, namanya transfer nilai ya. Rasulullah SAW ketika melihat anak tiri beliau dari Ummu Salamah masih kecil, itu makan itu sambil jalan-jalan. Dipanggil Rasulullah, ya gulam, anak, sini. Samillaha, ucapkan bismillah. Ini kalau tidak sejak awal, sejak dini, anak itu lupa ya, tidak baca bismillah. Ucapkan bismillah.
minimal ya bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim boleh, tapi sekurang-kurangnya samillah, ucapkan bismillah, agar apa? Ada berkah nanti dari makanan yang dimakan, minuman yang diminum, ada berkah. Gunakan tangan kanan, makan apa saja, minum apa saja pakai tangan kanan, makan kacang tangan kanan, jangan sampai makan nasi tangan kanan, maksud makan liane pakai tangan kiri, keliru. Minum juga demikian, pakai tangan kanan. Ini namanya takdib, transfer nilai. Anak mulai dikenalkan sholat ketika umur 7 tahun diajak sholat, tapi belum boleh dipaksa. Baru 10 tahun dipaksa dengan sanksi. Muru sibyanakum bisolati misal isinin wadribuhum 'alaiha li asyri sinin wa farriqum fil madaji. Perintah anakmu sholat ketika umur 7 tahun, cukup diperintah. Kalau tidak mau, tidak usah dipaksa, kita hanya ingatkan saja. Umur 10 tahun disuruh sholat kok sulit, baru diberi sanksi, mungkin dijewer atau begitu. Kalau perintahnya buat ribuhum, ya kita tidak memukul, tidak. Kalau memukul jangan yang membahayakan fisiknya, jangan sampai. Intinya supaya dia benar-benar jera, sehingga bertanggung jawab. Umur 10 tahun sudah disiplin sholatnya, insya Allah nanti ketika balik kita tidak perlu lagi nyuruh-nyuruh, dia sudah sadar dengan sendirinya. Ini transfer nilai ya. Wa farriqum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Umur 10 tahun itu sudah harus dipisahkan laki perempuan. Jangan sampai laki perempuan tidur di satu tempat tidur setelah umur 10 tahun. Ini bahaya, bahaya sekali. Banyak terjadi 10 tahun bahkan lebih dari 10 tahun. Orang tuanya pergi, dia di rumah, kakak beradik laki perempuan, kebetulan nonton film porno. Apa yang terjadi? Kakak beradik praktek gitu, bayangkan, kan mengerikan itu ya. Nah makanya tidak usah pakai film-film seperti itu ya, bahaya itu. Orang tua harus benar-benar hati-hati. Itu kesalahan orang tua sendiri sebenarnya. Anaknya tidak sengaja nyetel, loh kok muncul, ternyata itu sebelumnya dinikmati orang tuanya gitu loh. Jadi orang tuanya mewarisi hal yang tidak baik kepada anaknya. Nah ini takdib ya. Insya Allah diawali dengan takdib, anak kita akan memiliki yang namanya adab Islami yang baik. Dan ini diharapkan generasi mendatang negeri kita ini dipimpin oleh anak-anak yang adabnya bagus, akhlaknya bagus, jujur, tidak korup. Insya Allah negeri ini menjadi negeri yang badatun, thayyibatun, warabun ghafur. Insya Allah. Ini takdib. Yang kedua, taklim, mentransfer ilmu, transfer of knowledge, mentransfer ilmu, termasuk ngajari anak-anak baca tulis ya. Mungkin ada orang tua yang mengeluh, anak saya kok belum bisa baca tulis. Tidak usah mengeluh, didik mereka dengan kasih sayang ya. Doakan mereka, karena yang bisa membuat anak itu berilmu hanya Allah. Ilmu itu milik Allah. Ajari mereka berdoa, mohon ilmu yang bermanfaat, doa kepada Allah. Insya Allah bisa nantinya ya. Telaten, jangan putus asa ya. Jadi secara bertahap ditelateni, berdoa, insya Allah anak-anak kita nanti bisa ya. Yakin bisa. Dan didampingi, dan jangan dipaksa. Ketika mereka payah, tidak usah dipaksakan.
baca tulis huruf Arab, huruf Latin tidaklah diajarkan pada anak-anak kita. Makanya Rasulullah menyampaikan hakul walad alal walid, hak anak berarti alal walid, kewajiban orang tua. Ayuh sinna ismahu wa adabahu, pertama memberi nama yang baik. Anak-anak sekarang itu namanya luar biasa ya, bagus-bagus namanya dan panjang-panjang. Saking panjangnya itu nulis di ijazah itu sampai bingung kedawan. Kok iso dawa ya urunan soalnya. Bapak ibu mbah kabeh urunan, akhirnya panjang. Nama sebenarnya kalau laki-laki yang paling disukai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling disukai oleh Allah. Makanya para sahabat banyak yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Abdurrahman bin Auf. Tapi kan sekarang orang tua wah kurang keren ya, kurang keren. Terus akhirnya apa? Abdulnya dihilangkan karena Rohman Hakim. Loh, boleh enggak pakai nama begitu? Tidak boleh ya. Ar-Rahman itu sifat khusus bagi Allah. Wasi'ur rahmah, yang rahmanya luas, meliputi seluruh makhluknya. Jadi kalau anak diberi nama Rahman saja enggak boleh. Harus ada Abdurrahman, boleh Nurul Rahman juga tidak apa-apa. Kalau terlanjur gimana? Tambahi saja di depannya. Nah di ijazah kadang tertulis begitu, tidak apa-apa, di ijazah sudah terlanjur. Tapi di dalam panggilan sehari-hari jangan sampai manggil Man Rohman, jangan. Itu sama dengan Abdullah dipanggil Allah, tidak boleh ya. Tapi Tullah, Tul. Biasanya begitu ya. Ini ayuh sina ismahu. Makanya kalau punya anak memberi nama, konsultasi kepada siapa? Kepada ustadz yang ngerti agama, ngerti bahasa Arab. Ada yang namanya Abdul Haris, nggak boleh juga itu ya. Al Haris itu bukan nama Allah, nggak boleh kita memberi nama Abdul Haris. Pak lah terlanjur hilangi Abdulnya itu atau diganti yang lain. Ini konon Haris itu adalah termasuk ratune jin, berarti hambane ratune jin. Hindari nama-nama yang buruk, baik itu nama itu sendiri maupun maknanya, jangan sampai. Ada nama yang makruh ya. Apa itu? Pamannya ini najih. Najih itu kan sukses ya. Najih, orang yang sukses. Maksudnya orang tua ben anaknya sukses. Mengapa makruh? Karena apa? Misalkan ini temannya datang ke rumah, Pak, najih ada? Kebetulan tidak ada. Oh, tidak ada najih, berarti tidak ada sukses. Akibatnya apa? Itu kalau jadi doa, rumah itu tidak sukses akhirnya. Dodolan gak pakai payu, usaha apapun gagal. Karena apa? Bolak-balik golek anake, najih ada, nggak ada. Tidak ada sukses. Itu antara lain, termasuk robah. Robah itu beruntung. Jadi nama-nama seperti itu makruh ya. Tidak haram tapi makruh ya. Makanya yang pertama ayusina ismahu, yang kedua adabahu. Tadi kembali ke takdib tadi ya. Setelah namanya bagus, adabnya bagus. Wa ayu alimahul kitabata, mengajari tulis baca. Baru yang ketiga, ini tugas sekolah dan orang tua, ngajari baca tulis, termasuk baca tulis huruf Al-Quran. Jangan sampai
tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang banyak taman pendidikan Al-Quran bertebaran di mana-mana, dan pengajaran Al-Quran dengan metode-metode yang sangat baik. Maka aneh kalau generasi sekarang, anak-anak yang sekarang ini SD misalkan tidak bisa baca Quran, itu aneh. Tapi kalau generasi tua, maklum, dulu belum marak ya, namanya TPQ belum marak, sulit mencari tempat bagaimana ngajari baca tulis huruf Al-Quran. Tapi sekarang di mana-mana ada. Ini yu'alimahul kitabata warimayata, memanah. Anak itu diajari memanah. Kok iya? Manah itu butuh konsentrasi. Makanya ajari mereka memanah. Ada di Pak Dr. Wahyu itu punya lahan untuk latihan memanah. Mungkin juga nanti MI mungkin punya tempat di mana itu untuk latihan memanah. Ar-rimayata wasibahata, berenang. Ajari mereka berenang. Berenang itu olahraga yang paling bagus. Ya. Kalau di sini belum ada kolam renang yang khusus laki-laki, khusus perempuan, bisa diatur jamnya. Jam sekian sampai sekian khusus laki-laki, jam sekian sampai sekian khusus perempuan. Satu misal begitu. Ini hak anak. Ya. Namanya hak anak, kewajiban orang tua. Ini orang tua tidak bisa secara langsung, lembaga pendidikan yang mewakili orang tua supaya mengusahakan as-sibahah, berenang. Wa alla yarzuqahu illa thayyiban, dan jangan memberi rezeki makanan minuman kecuali yang baik, yang halal dan yang baik. Hati-hati, makanan ini pengaruhnya ke jiwa luar biasa ya. Makanan haram jadi anak yang sulit ditata, sulit diatur, sulit dididik, karena makanan yang dikonsumsi makanan yang haram. Kita dituntut halalan thayyibah. Ada yang halal tapi kurang thayyib, pamannya pakai penyedap, pewarna, pengawet, itu tidak thayyib ya, tidak thayyib. Nun sewu lah ya, hati-hati membeli makanan untuk anak-anak yang ada di tepi-tepi jalan, hati-hati. Apa campurannya itu? Dikhawatirkan ada yang namanya kalau tidak penyedap, pewarna, pengawet, sampai-sampai kapan itu ya, di Kediri itu banyak anak SD sudah cuci darah. Mengapa? Yang dikonsumsi makanan-makanan yang tidak thayyib, pakai pewarna. Pewarna kira-kira itu ya, bukan pewarna makanan itu kira-kira cat kira-kira, sehingga rusak ginjalnya, yang kemudian rusak sampai dia harus cuci darah. Kita harus selektif ya, apalagi musim Covid ya, harus lebih selektif lagi milih makanan bagi anak-anak kita. Kalau kita sudah milih kemudian halal dan thayyib, insya Allah ya, generasi menjadi generasi yang kuat, cerdas, perilakunya juga bagus. Karena perilaku itu juga ada dipengaruhi oleh makanan. Di samping pendidikan, makanan juga berpengaruh. Jadi ala yarzuqahu illa thayyiban, jangan memberikan rezeki pada anak kecuali yang baik. Yang terakhir, wa ayyuzawwijahu idza adraka, menikahkan anak jika sudah mencapai usia nikah. Itu hak anak ya. Jadi kalau orang tua punya anak sudah waktunya usia nikah, carikan ya, carikan. Bagaimana caranya mencari? Ya banyaklah cara. Minta tolong orang lain bisa ya. Minta tolong, dan jangan lupa kriterianya, terutama 2 kriterianya, agama dan akhlak. Terutama itu, agama dan akhlak. Yang lain-lain mengikuti itu. Soal cantik
tidak cantik, insya Allah namanya cantik itu boleh pilih saja, milih yang cantik kalau anaknya laki-laki. Anaknya perempuan milih yang cakep, boleh pilih saja. Tapi jangan itu yang jadi prioritas, jangan. Ya. Karena namanya kecantikan tidak awet. Cakep, ganteng nggak awet. Ya. Saya tuwek, saya elek, mesti itu. Jadi agama dan akhlak itu yang pokok. Nah, laki-laki juga demikian, agamanya, akhlaknya, perempuan juga demikian, agamanya dan akhlaknya. Insya Allah bahagia. Ya. Nah, ini hak anak, kewajiban orang tua, kewajiban orang tua. Kembali kepada tadi, taklim, transfer of knowledge tadi ya, mentransfer ilmu, baca, tulis, kemudian mungkin juga ilmu-ilmu yang lain ya. Ada ilmu yang wajib ain. Apa itu? Ilmu syar'i. Itu wajib ain. Setiap anak wajib diajari. Pertama tentang toharoh, bersuci. Bagaimana anak berwudu? Tolong diperhatikan para pengasuh MI, ketika anak kita, anak didik kita berwudu, perhatikan wudunya sudah benar atau belum. Jangan sampai tamat MI Muhammadiyah belum bisa berwudu dengan benar, jangan sampai. Wudunya benar, perhatikan sholatnya, bagaimana dia memulainya, bagaimana takbiratul ihramnya. Jadi diawali dengan bagaimana gerak mereka, jangan sampai salah. Kalau salah itu nanti sing berdosa tidak hanya anak ya, tapi orang gurunya juga berdosa karena salah dalam membimbing mereka sholat. Kalau masal di masjid sulit memperhatikan ya, mungkin ada praktek sholat tersendiri tiap kelas, pamannya waktu duha, diperhatikan itu bagaimana anak-anak itu ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal, sujud, bagaimana posisi dan bacaan. Ada sebuah sekolahan di Tulungagung namanya SD Ar-Risalah, kira-kira tahun 80-an. Saya pernah mengunjungi sekolahan itu. Di sana sholat duhur itu di kelas tetap, masing-masing kelas mengadakan sholat duhur, yang imami salah satu dari murid. Ustadznya memperhatikan mulai gerak awal takbiratul ihram, diperhatikan rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya sampai salam, diperhatikan. Ini intensif ya, intensif. Kalau masal sulit. Yang kita lihat kadang-kadang malah toleh jengkrak ini kancane gitu ya, kalau sifatnya masal. Sehingga naudzubillah ini ya, ada anak wis katakanlah tamat SMP, sholatnya belum benar, duduk belum benar, duduk dalam sholat belum benar, takbiratul ihramnya dari awal sudah keliru. Nah, ini kurang perhatian. Jadi para ustadz, ustadzah di sekolahan memperhatikan itu. Kemudian orang tua juga memperhatikan itu ya. Orang tua jangan yakin nih sholat itu benar, jangan yakin. Kalau punya video, buka saja video sholat sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Perhatikan itu, perhatikan, cocokkan dengan sholat kita. Nanti baru terasa, oh ternyata ada yang salah sholat saya. Wudunya pun demikian, tayamum. Nah,
tayamum yang benar bagaimana? Kan tidak semua orang tahu tayamum. Bahkan ada tayamum itu kayak wudhu kalian. Tuangannya ku wabeh. Rambut lah daul-daul kena debu semua. Karena apa? Tidak diajari bagaimana tayamum yang benar. Ini transfer of knowledge tadi. Kemudian yang ketiga, tadi ya menyelamatkan anak dari api neraka. Yang ketiga, bil ijbari, dengan pemaksaan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, dalam pendidikan boleh kita itu memaksa, boleh dengan aturan, dengan tata tertib. Ada tata tertib di sekolahan, anak harus patuh terhadap tata tertib ini. Ini namanya ijbar, dipaksakan. Kalau tidak, nanti anak tidak terbiasa patuh kepada aturan. Kita ingin anak-anak kita itu disiplin, patuh terhadap aturan, sehingga menjadi anak pemimpin yang benar-benar disiplin juga kelak, ya. Jadi ijbar, bahkan tadi kan saya katakan wadribum alaiha li asyri sinin, pukul mereka kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun, itu namanya ijbar, pemaksaan, dipaksa. Karena sanksinya apa? Kamu tidak sholat, tak pukul. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat jadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, ada sebagian umat itu menolak bayar zakat. Mereka tetap sholat tapi menolak bayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Wallahi lau qatilanna man farraqa baina sholati waz zakat, demi Allah akan aku perangi orang membedakan antara sholat dan zakat. Jadi dianggap mereka kafir walaupun sholat tapi tidak mau bayar zakat. Akhirnya benar, diperangi itu. Setelah diperangi, mereka kemudian taat, mau bayar zakat. Berarti kan dipaksa. Itu namanya ijbar, dipaksa bayar zakat. Lama-lama tidak terpaksa lagi, kan mikir akhirnya, aku bayar zakat nek gak ikhlas kan percuma. Makanya saya ikhlas. Jadi hati ini bisa dididik, ya, dididik supaya menjadi hati yang mukhlis, yang ikhlas. Sama dengan kasus yang dulu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ijbar, dipaksa dulu, lama-lama kemudian sadar. Jadi budaya. Kelemahan di tempat kita, ya nun sewu ya, termasuk di negeri kita ini, itu pinter membuat slogan-slogan. Dulu ada namanya Kediri beriman, bersih, indah dan aman. Tapi slogan-slogan. Tapi bagaimana orang menjaga kebersihan lingkungan? Ternyata tidak ada yang patuh itu. Naik mobil, makan pisang, oncane jobo, tidak patuh. Minum aqua, minum air mineral, kemudian dibuang lewat jendela mobil, itu namanya tidak patuh, ya. Nah, ini perlu kalau sebuah aturan disertai sanksi. Itulah namanya ijbar tadi, dipaksakan. Buang sampah sembarangan didenda, dan denda benar, tidak omong kosong, didenda betul. Lama-lama jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, menjadi karakter. Jadi orang menjadi menjaga kebersihan bukan terpaksa lagi karena sudah terbiasa. Nah, kita juga begitu. Bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana naruh tas pulang sekolah, tas ditaruh di mana, bagaimana naruh sandal, sepatu, bagaimana ganti baju, naruh bajunya. Jangan dibiarkan anak pulang dari sekolah, tas diuncalin di kursi, baju dilepas, uncalin di kursi, orang tuanya yang nanti mungut. Jangan sampai.
anak yang harus kamu sini, taruh di sana tempatnya, ya. Ini namanya manajemen barang, ya. Sepele tapi tidak dibiasakan sejak kecil, nanti setelah tua itu kumat penyakit seperti itu. Jadi pulang dari kantor langsung tas dari kursi, kelambi dicepot dari kursi, jaket dari kursi, wis sembarang, akhirnya apa? Penuh sesak, ya. Nah, ini namanya ijbar, pemaksaan, diawali dari terpaksa, lama-lama jadi budaya, kemudian jadi karakter. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, barangkali yang perlu saya sampaikan pada kali ini. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo, atau mungkin ada yang kurang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, monggo. Itu saja lebih dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Monggo ibu-ibu. Pas, Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustadz Nur Hasan Yazid. Alhamdulillah luar biasa, sangat indah dan sangat berharga apa yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan pagi hari ini berkaitan atau terkait dengan kegiatan parenting khususnya untuk ayah bunda wali murid kelas 1, dimulai dengan fungsi anak sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 74 bahwa fungsi anak itu adalah sebagai penyenang pandangan, qurrata ayun, dan ini tentunya menjadi cita-cita kita semuanya. Kemudian yang kedua, fungsi anak juga bisa menjadi musuh atau aduun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak kita. Kemudian yang ketiga, anak sebagai ujian atau fitnah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Kemudian yang keempat, sebagai penerus perjuangan sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 6. Dan yang terakhir, anak sebagai amanah yang harus dijaga, Quran surat At-Tahrim ayat 6. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik sangat besar, Bapak Ibu ayah bunda sekalian, tidak hanya terkait dengan pendidikannya saja, tapi juga bahkan urusan memberi nama yang baik, makanan yang halal thayyib, ya, halalan thayyiban. Dan berbicara tentang pendidikan, ternyata pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu, jadi tidak hanya taklim atau transfer of knowledge saja, tapi pendidikan itu juga takdib, transfer nilai, ya, transfer of value, ini juga sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, mari kita terus berusaha untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dalam hal ini yang menjadi uswah kita, yang menjadi teladan kita dalam mendidik anak adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah Ustaz.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan, ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita, anak kita sesuai dengan yang kita harapkan bisa menjadi qurrata ayun, penyenang pandangan, tidak hanya ketika masih kecil tapi sampai dewasa, bahkan sampai kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian parenting pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon ayah bunda tetap di tempat, karena setelah ini akan dilanjutkan dengan konseling sekaligus informasi yang akan disampaikan oleh tim kelas 1 MI Muhammadiyah 1 Pare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.